Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Zakiyah dengan PM 17351041. Well, di sini saya akan menjelaskan tentang tugas labor pembelajaran mesin yang ketiga dengan materi algoritma C45. Di sini saya mengambil jurnal dengan judul Implementasi Algoritma C45 untuk menentukan penerima beasiswa di SST Harapan Medan. Pada jurnal ini terdapat 20 data dengan 5 atribut yang mana ada semester, IPK, PO, JTO, dan hasil. PO ini penghasilan orang tua, JTO jumlah tunjangan orang tua. Pada atribut semester itu terdapat 3 kategori, semester 2, semester 4, dan semester 6. Untuk IPK itu juga ada 3 kategori, ada cum laude, very good, dan good. Pada atribut PO ada tinggi dan sedang, pada JTO ada kategori banyak dan cukup. Dan pada hasil untuk rekomendasinya itu ada diterima dan ditolak. Baiklah, langsung aja ke proses C45-nya untuk data tersebut. Di sini ada jumlah kasus atau jumlah semua data untuk data beasiswa ini. Yang diterima itu ada 12, yang ditolak itu ada 8, jadi totalnya ada 20 dengan entropi 0,97095. Selanjutnya untuk atribut semester, pada semester 2 yang diterima itu ada 4, yang ditolak itu ada 2 dengan jumlah totalnya ada 5 dengan entropi 0,72193. Semester 4 diterima ada 6, ditolak ada 4, jumlahnya 10, entropinya 0,97095. Pada semester 6 diterimanya ada 2, ditolak ada 3, total 5, entropi 0,97095. Dengan dapat entropi pada masing-masing kategori itu dapat jumlah dengan itu kita bisa mendapatkan giannya. Gian pada semester itu ada 0,06226. Selanjutnya pada atribut IPK cum laude diterima ada 9, ditolak ada 0, totalnya 9, entropinya 0. Otomatis entropinya 0. Untuk kategori very good diterima ada 3, ditolak ada 4, totalnya 7, entropinya 0,98523. Pada kategori good diterima ada 0, ditolak 4, total 4, entropinya otomatis 0, dan dapat giannya untuk IPK adalah 0,62612. Selanjutnya untuk PO atau penghasilan orang tua, pada tunjangan tinggi diterima ada 11, ditolak ada 5, totalnya 16, dapat entropi 0,89604. Sedangkan pada PO sedang diterima ada 1, ditolak ada 3, jumlahnya ada 4, total entropinya didapat 0,81128. Dari entropi tersebut kita bisa mencari dan mendapatkan gian untuk PO 0,09186. Selanjutnya untuk proses atribut pada JTO atau jumlah tunjangan orang tua, pada kategori cukup diterima ada 2, ditolak ada 5, totalnya 7, dapat entropi 0,86312. Untuk JTO banyak diterima ada 10, ditolak ada 3, totalnya 13, entropinya didapat 0,77935 dan didapat giant untuk JTO adalah 0,16228. Setelah pada semua atribut didapat giannya, maka dipilih
jian tertinggi dari beberapa atribut tersebut, maka didapat untuk not 1 itu pada atribut IPK dengan nilai jian 0,62612. Untuk proses selanjutnya, untuk not 11 didapat data training untuk ditambah dengan kategori IPK very good. Itu dapat hasil diterimanya ada 3, ditolaknya ada 4, totalnya ada 7. Dapat entropinya 0,98523. Selanjutnya untuk atribut semester kategori 2, semester 2 diterima ada 0, ditolak ada 0, total 0, otomatis entropi 0. Pada semester 4 diterima 2, ditolak 2, total 4, entropinya 1. Pada semester 6 diterima 1, ditolak 2, total ada 3 dengan entropi 0,9183. Maka didapat jian untuk semester adalah 0,02024. Selanjutnya pada atribut PO kategori tinggi diterima ada 2, ditolak ada 2, total 4, entropi 1. Sedangkan untuk sedang diterima 1, ditolak 2, total 3 dengan entropi 0,9183 dan didapat jian untuk PO 0,02024. Selanjutnya untuk atribut JTO kategori cukup diterima ada 0, ditolak 4, total 4, dapat entropi otomatis 0. JTO banyak diterima 3, ditolak 0, total 3, entropi otomatis 0 dan didapat jiannya 0,98523. Maka setelah dicari untuk semua atribut pada not 11 terpilih not untuk not 11 dengan yaitu jumlah tunjangan orang tua atau JTO dengan nilai tertinggi. Nilai jian tertinggi itu 0,98523 dengan terakhir itu hasil akhirnya didapat untuk trinya. Yang pertama itu not 1 IPK, not 11 itu jumlah tunjangan orang tua atau JTO. Itulah hasil proses dari C45 untuk jurnal penerimaan beasiswa di SST Medan. Selanjutnya itu hasil tri dan rules-nya didapat seperti ini. Not 1 itu IPK, cum laude, good dan very good, dan atribut not 11 dengan atribut JTO kategori banyak dan cukup. Dari hasil tri ini didapat rules, ada 4 rules. Yang pertama, rules pertama, jika IPK sama dengan cum laude dan hasil sama dengan diterima. Rules 2, jika IPK sama dengan good dan hasil sama dengan ditolak. Rules ketiga, if IPK very good dan JTO banyak dan hasil diterima. Untuk rules keempat, jika IPK very good dan JTO cukup dan hasil ditolak. Inilah untuk program C45 pada jurnal yang saya ambil. Selanjutnya untuk coding programnya, yang pertama ada file untuk config atau konfigurasi, menyambungkan ke database. Ini fungsi untuk base URL untuk memanggil URL localhost C45-nya. Selanjutnya con ini untuk memanggil database. Saya menggunakan nama database C45. Selanjutnya untuk data, menampilkan data utama. Di sini saya memanggil semua data dari tabel beasiswa, select bintang from beasiswa.
Selanjutnya untuk proses C45-nya yang pertama tuh mencari hasil semua kasus atau semua data hasil yang diterima dan ditolak dengan menggunakan query count hasil S hasil diterima, nama alias hasil diterima dari tabel beasiswa di mana hasil sama dengan diterima. Itu menjumlahkan semua data yang mana hasil atribut di mana hasil diterima itu dijumlahkan semuanya, maka disimpan dalam variabel jumlah hasil diterima. Selanjutnya untuk hasil ditolak itu dijumlahkan juga dari tabel beasiswa di mana hasil sama dengan ditolak dikountkan, dijumlahkan, maka disimpan dalam variabel J hasil ditolak. Selanjutnya untuk mencari total hasil itu hasil diterima ditambah hasil ditolak. Selanjutnya untuk mencari entropi masing-masing kategori, jika jumlah hasil diterima sama dengan 0 atau jumlah hasil ditolak sama dengan 0, maka totalnya 0. Jika tidak, entropi totalnya jumlah hasil diterima dibagi total hasil log jumlah hasil diterima dibagi total hasil dibagi log 2 ditambah min yang tadi juga di min ditambah min jumlah hasil ditolak dibagi total hasil dikali log jumlah hasil ditolak dibagi total hasil dibagi log 2, maka didapat entropi untuk jumlah kasus diterima dan ditolak. Selanjutnya mencari proses untuk atribut semester. Yang pertama itu kita mencari jumlah diterima dan ditolaknya, sama tadi caranya dengan mencari jumlah untuk total semua data. Namun di sini ditambahkan semester sama dengan 2. Ini untuk kategori semester 2, di mana select count jumlahkan atribut semester dengan nama alias semester 2 diterima IPK VG from beasiswa where semester 2 N hasil diterima masukkan ke dalam variabel J semester 2 diterima. Begitupun untuk ditolak, selanjutnya semester 2 ditolak, selanjutnya mencari nilai total untuk semester masing-masing kategori itu saya membuat sebuah variabel dengan nama total semester 2 disimpan dalam variabel total semester 2 yang mana jumlah total diterima ditambah jumlah semester 2 diterima ditambah dengan jumlah semester 2 ditolak. Begitupun untuk total semester 4 dan 6. Selanjutnya mencari entropi masing-masing kategori. Jika jumlah semester 2 diterimanya sama dengan 0 dan jumlah semester 2 ditolaknya sama dengan 0, maka total semester 2 untuk semester 2-nya otomatis 0.
Selanjutnya untuk entropi totalnya sama dengan jumlah semester 2 diterima selanjutnya untuk rumus entropinya itu dibuat entropi total semester 2 sama dengan min jumlah semester 2 diterima dibagi total semester 2 log jumlah semester 2 dibagi total semester 2 dibagi log 2 sama dengan ditambah min jumlah semester 2 ditolak dibagi total semester 2 dikali log jumlah semester 2 ditolak dibagi total semester 2 dibagi log 2. Nah, maka didapat entropi untuk semester 2. Begitupun untuk semester 4 dan 6. Selanjutnya mencari jian untuk semester 2, 4, dan 6. Untuk mencari semester jian, saya memecahkan rumusnya. Yang pertama, saya bagi total semester 2 dibagi total hasil dikali entropi total. Semester 4, jian semester 4, total semester 4 dibagi total hasil dikali entropi total 4. J semester 6, total semester 6 dibagi total hasil dikali total entropi total semester 6. Ditampung pada variabel J semester sama dengan entropi total dikurang J semester 2 ditambah J semester 4 ditambah J semester 6, maka didapat hasil J-nya untuk semester. Begitupun untuk IPK, PO, dan JTO. Terakhir itu mencari nilai entropi terbesar untuk not pertama atau proses pertama ini. Saya membuatnya jika jian semester besar dari jian IPK dan jian semester lebih besar dari jian PO dan jian semester lebih besar dari jian JTO, maka not awalnya semester dengan nama jiannya semester. Jika IPK else if jika jian IPK besar dari jian semester dan jian IPK lebih besar dari jian PO dan jian IPK lebih besar dari jian JTO, maka not awalnya JIPK dengan nama jian itu IPK. Else if JPO lebih besar dari semester dan JPO lebih besar dari IPK dan JPO lebih besar dari JTO, maka not awalnya JPO dengan nama jian penghasilan orang tua atau PO. Else if JTO lebih besar dari semester dan JTO lebih besar dari J IPK dan JTO lebih besar dari JPO, maka non awalnya JTO dengan nama jian jumlah tunjangan orang tua JTO. Masuk ke step atau not kedua, itu didapat IPK. Not pertamanya itu IPK, terus dicari untuk IPK kategori very good. Di sini kita cuma menambahkan N IPK sama dengan very good untuk semua kategori. Dan prosesnya sama dari yang pertama, cuman ditambahkan IPK very good-nya. Maka didapat not 11 dari data ini adalah
JTO. Begitulah proses untuk C45 dari data penerima beasiswa. Selanjutnya itu untuk hasil akhirnya, saya cuma menampilkan gambar yang telah saya buat di Excel, saya tampilkan di program, dan rules-nya juga saya tampilkan di program. Itulah penjelasan tentang tugas ketiga Machine Learning materi C45 dengan judul Jurnal Implementasi Algoritma C45 untuk menentukan penerima beasiswa di SST Harapan Medan yang dapat saya sampaikan. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.